Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 28. Pada siang hari ini kita memasuki materi terakhir di periode kali ini, yaitu dengan topik evaluasi dokumen penawaran penyedia pokok dan bersyarat yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Advisor LKPPRI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Untuk itu dipersilahkan, Pak. Tunggu ya sekitar 5 menit ya. Ada yang parah ini. Baik, Pak, baik. Apa yang lewatin? Minum Pak, koordinasi. Oh ya. Apa lagi? Ya sini aku. Kiki. Dari urus ini. Soalnya aku memang mau dikontrol dari kepala. Apa? Oke. Mulai Polda. Iya, itu di kuliah komio kan. Atur dari komio ibu. Oke, kita mulai saja mungkin. Iya, Pak. Ya. Kita mulai saja. Langsung bawa ke materi ya? Iya, Pak, sudah dibuka tadi. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jadi materi siang ini adalah evaluasi dokumen penyedia pokok dan bersyarat. Evaluasi dokumen penyedia ini pokok dan bersyarat inilah yang menjadi tolak ukur kita apakah penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang atau dalam pemilihan atau tender itu pokok ya, masuk kategori pokok dan bersyarat. Nah, ini kita akan diskusikan. Jadi pembahasannya adalah evaluasi dokumen penawaran penyedia, yang kedua kriteria dokumen penawaran penyedia, yang ketiga adalah kriteria bersyarat dokumen penawaran penyedia. Jadi kalau kita bicara evaluasi dokumen penawaran, berarti kita akan melakukan evaluasi dokumen penawaran ada dua jenis. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi.
prakualifikasi, ya, berarti dilakukan evaluasi kualifikasi dulu. Ya. Evaluasi kualifikasi administrasi atau legalitas. Sedangkan evaluasi kualifikasi teknis termasuk juga evaluasi kualifikasi teknis. Jadi di prakualifikasi ini, prakualifikasi pengadaan barang dan jasa ini, ya, untuk pengadaan barang garing jasa, ya, evaluasi kualifikasinya itu menggunakan sistem gugur. Jadi kualifikasi yang disampaikan di form SPSE itu dia sistem gugur ini. Dengan membandingkan, ya, persyaratan yang tercantum di dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Jadi dokumen kualifikasi itu kan diisi di form SPSE. Jadi kalau sudah pernah ikut tender, sudah pernah memeriksa tentang SPSE, akan kelihatan, ya, akan kelihatan dokumen kualifikasi administrasi atau legalitas dan dokumen kualifikasi teknis. Jadi di pengadaan barang dan jasa lainnya, evaluasi kualifikasi administrasi dan teknis ini menggunakan sistem gugur. Artinya apa? Ketika apa yang diisi di kualifikasi, di formnya, di form SPSE yang diketik di elektronik, harus berbanding sama, harus sama dengan apa yang diupload sebagai lampiran atau persyaratan. Nah, kalau pengadaan jasa lainnya bagaimana? Ya, kalau pengadaan jasa lainnya evaluasi kualifikasi administrasi, ya, jasa apa? Maksudnya jasa konsultansi, tetap dengan sistem gugur. Namun evaluasi kualifikasi teknis, ya, menggunakan sistem pembuatan dengan ambang batas. Jadi tetap kualifikasi administrasi untuk jasa konsultansi adalah sistem gugur, ya, sistem gugur, ya, untuk kualifikasi. Sedangkan hal yang teknis maka akan dinilai dengan bobot atau ambang batas yang sudah ditentukan sendiri, ya. Jadi itu kunci dari itu. Selanjutnya bagaimana dengan pekerjaan konstruksi, gitu. Kalau pekerjaan konstruksi, ya, evaluasi kualifikasi administrasi teknis, ya, dan legalitas itu sistem gugur, ya. Jadi tetap juga, ya, dengan sistem gugur. Jadi kalau untuk konsultan dia sistem pembuatan dan ambang batas. Nah, apa sih itu prakualifikasi? Jadi apa itu prakualifikasi? Prakualifikasi itu adalah, ya, proses evaluasi kualifikasi, ya, dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Artinya apa? Kualifikasi ini yang sudah dievaluasi sebelum masuk penawaran. Jadi untuk apa? Pekerjaan, ya, kalau untuk prakualifikasi ini untuk tender barang atau jasa lainnya sebanyak kompleks, yang kompleks antara lain resiko dan seterusnya. Ada juga seleksi untuk jasa konsultansi non konstruksi dan penunjukan langsung. Jadi untuk prakualifikasi ini ada seleksi badan non konstruksi atau badan usaha dan penunjukan langsung. Nah, hasil dari prakualifikasi untuk tender pekerjaan konstruksi, ya, paling sedikit peserta yang lulus kualifikasi 3. Ya, jadi tidak boleh dan 3. Kalau 3 berarti gagal kualifikasi, gagal seleksi prakualifikasi. Jadi untuk jasa konsultasi non konstruksi, jadi kalau kita bicara tender ini, ya, di benak kita ini pasti pekerjaan konstruksi ini, tender, ya, barang. Kalau konsultansi adalah seleksi. Untuk seleksi jasa konsultasi konstruksi, badan usahanya paling sedikit 3, paling banyak 7 dengan yang lulus kualifikasi. Jadi ketika kita seleksi kualifikasi ini, ya, kualifikasi. Kalau di bawah dari itu pasti gagal ini. Di bawah peserta yang mendaftar kualifikasi atau yang lulus kualifikasi, di bawah 3 pasti gagal. Ya, jadi ada seleksi ulang atau prakualifikasi ulang. Gitu. Dan paling banyak 7. Ya, jadi dibatasi juga. Misalnya yang mendaftar 10, namun kenyataannya, ya, harus ada sampai 7. Ya, maka ada seleksi kualifikasi administrasi dan teknis. Nah, apa sih dokumen, ya? Dokumen kriteria, ya, kriteria dokumen, kriteria pokok dokumen penawaran penyedia. Nah, ini banyak sebenarnya penyedia juga dizalimi oleh PPK sehingga apa namanya, hal-hal yang pokok itu sebenarnya yang menjadi persyaratan itu adalah dokumen penawaran dan atau dokumen pemilihan. Jadi
contoh ya, kriteria pokok dokumen penawaran penyedia. Di dokumen penawaran penyedia harus menjelaskan ruang lingkup, ya, lingkup pekerjaannya, mulai lokasi, pagu, dan lain-lain. Nah, di aspek spesifikasi teknis KAK, ya, spesifikasi teknis, ya, yang paling penting dari sebuah dokumen pokok penawaran penyedia adalah ya pekerjaan utama ya jika diuraikan metode pelaksanaan. Ya, kalau metode pelaksanaan kita tahu bahwa ini persyaratan untuk pekerjaan konstruksi yang besar, kualifikasi besar. Ya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan menyediakan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga kemampuan menyediakan personil untuk di lapangan. Yang keempat ya untuk usaha besar ya bagian yang dikontrakkan pekerjaannya pagu anggaran dan LKK itu sendiri. Jadi harus memenuhi ini ya, memenuhi kalau dibilang penawaran itu penyedia itu pokok ya. Pokok. Lalu ya tersebut. Iya. Jadi kriteria pokok dokumen penawaran penyedia ini ada kurang lebih ada 3 ya. Lingkup pekerjaannya harus jelas, spesifikasi teknis yang ditawarkan harus sesuai dengan dokumen, hasil kinerja. Jadi hasil kinerja ataupun kinerja pekerjaannya itu harus dinilai oleh PPK yang harus di mana diinput di data sikap sendiri. Jadi jika penawaran ruang lingkupnya, spesifikasinya sudah sesuai, maka penawaran ini memenuhi kriteria pokok, ya, memenuhi kriteria pokok. Nah, ada juga kriteria bersyarat dokumen penawaran, ya. Kalau kualifikasi ini kan jelas ya, KSO, perizinan ya, perizinan ini berbasis OSS ya, yang sudah terverifikasi memiliki SBU, pengalaman, ya. Punya SKP dan seterusnya. Jadi kriteria persyaratan sebuah dokumen penawaran penyedia, kalau kita ingin melakukan audit, kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran penyedia, maka ini kriteria bersyarat pokok ya, syarat dokumen penawaran, ini kriteria bersyarat dia ini. Ya pengujiannya apa? Kalau untuk kualifikasi ya ini tadi mulai sampai ya, kualifikasi usahanya, ya memiliki SBU, perizinan, ya, pengalaman, ya, mempunyai SKP dan seterusnya. Ini persyaratan yang memang menjadi ujian dan kadang kenyataannya bahwa ada hal-hal yang tidak substansi digugurkan ya dalam hal penyedia itu sendiri. Nah, ketika sudah berpegang pada ketentuan ini maka sudah dipastikan bahwa penawaran penyedia, dokumen penawaran penyedia bersyarat dan pokok. Ya, kualifikasi ya pertama nilai pokok, nilai pengalaman tertinggi ya untuk usaha besar dan lain seterusnya. Jadi itu yang paling pasti kalau bicara kualifikasi. Nah, bagaimana kriteria dokumen bersyarat ya? Kriteria bersyarat dokumen penawaran. Nah, kalau dokumen penawaran bicara kriteria harga, ini kan kualifikasi. Sedangkan ini ya, lingkup spesifikasi dan hasil kerja. Maka kalau untuk harga ya, total penawaran setelah dikoreksi itu ya tidak boleh melebihi ya dari 100% ya. Ya, apabila lebih maka gugur. Jadi penawaran penyedia 100 juta, pagunya misalnya 100 juga, HPS-nya 100 juta, maka melebihi dari HPS ya pasti menyatakan gugur. Yang kedua ya setelah koreksi ya di atas HPS ya. Ini bagian pekerjaan yang dinilai ya, satuan pekerjaan yang dinilai 1/1000. Ini tidak substansi ya, karena bukan hal yang menggugurkan sendiri. Jadi kriteria bersyarat dokumen penawaran penyedia itu adalah
dilihat dari aspek harga. Ya. Evaluasi harga, ya kalau koreksi aritmatik, TKDN, ya, klarifikasi, evaluasi jika penawaran di bawah 80%, itu yang menjadi penting, ya, menjadi penting. Nah, ada juga harga ini kan, harga dalam penawaran penyedia ini kan ada dua jenis, ya. Ada untuk bagian pekerjaan lansam, ada untuk bagian pekerjaan harga satuan. Nah, kalau untuk bagian, ya, bagian pekerjaan lansam ini, peserta menyampaikan rincian harga dan bukti pendukung. Yang kedua, rincian keluaran harga, ya, untuk lansam. Jadi kalau bicara lansam, pekerjaan lansam, pastikan bahwa dia akan bicara rincian keluaran dan harga, bukan rincian satuan dan harga. Ya. Bukan. Yang kedua, rincian keluaran harga dan bukti hanya untuk menggunakan evaluasi, tidak dapat digunakan sebagai dasar mengukur pengukuran dan pembayaran. Jadi artinya apa? Rincian keluaran harga dan bukti pendukungnya hanya sebagai evaluasi kewajaran penawaran. Tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran pembayaran. Iya, karena prosesnya ini proses pemilihan dulu. Ya, beda halnya ketika sudah berkontrak. Ya, hasil penelitian menghitung kewajaran tanpa penentukan. Ya, harga dalam rincian dinilai wajar dapat digunakan total harga penawarannya kalau untuk bersyarat. Ada juga harga satuan. Nah, harga satuan ini, ya, menyampaikan analisa, ya, analisa harga satuan di pendukung. Rincian analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga. Ya, pokok untuk melakukan klarifikasi pada analis harga satuan pekerjaan dan pendukungnya setelah peserta dengan meneliti kewajaran dan kuantitas koefisien. Jadi pokoknya ini melakukan klarifikasi terhadap analisa HSP dan bukti pendukung yang disampaikan oleh peserta dengan meneliti, ya, tentu ada konsekuensinya, ya, yaitu biaya. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan. Harga dan analisa tentang pekerjaan sebagai dasar nilai yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghitung total harga. Jadi ini harga satuannya kalau pokok bersyarat. Nah, selanjutnya adalah klarifikasi dan negosiasi. Ini yang paling penting juga. Harga yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan yang dapat mempengaruhi harga. Jadi ketika bicara klarifikasi dan negosiasi harga, maka jika yang diklarifikasi metode pelaksanaan, maka akan mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi. Kesimpulan, ya, ketidaksesuaian penyimpangan yang bersifat pokok dan bersyarat antara lain penawarannya atau penawaran bersyarat antara lain ketidaksesuaian penyimpangan dari dokumen pemilihan yang mempengaruhi lingkup spesifikasi KK dan hasil kinerja. Kedua adalah penawaran dari peserta penawaran peserta dengan peserta tambahan di luar ketentuan atau syarat ketentuan dokumen pemilihan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak adil antara peserta yang memenuhi syarat. Jadi penawaran yang bersyarat, ya, dari kesimpulan kita bisa mengambil kesimpulan, ya, yaitu penawaran yang bersyarat pokok, ya, penawaran pokok dan bersyarat itu apabila tidak menyimpang ini lingkup pekerjaan spek KK. Yang kedua, ya, tidak penawaran bersedia harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, ya, di dokumen pemilihan itu sendiri. Itu yang menjadi catatan bahwa penyimpangan, ya, dalam tender itu, ya, apabila hal yang ini tidak sesuai. Demikian yang saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan.
Ada ya? Silakan Pak Arman. Mungkin ada kendala di kantor penawarannya? Aman Pak, aman. Oh, Sementara aman Pak. di Pokja mana ini? Kolaka? Bukan Pak, Di mana? di inspektorat Pak. Ya? Di Inspektorat? inspektorat. Iya. Oh, inspektor mana, Pak Arman? Di Maros Pak. Oh ya, siap-siap. Gimana sudah pernah periksa dokumen tendernya penyedia ya? Belum Pak, belum. Oh ya, jadi syaratnya itu sebenarnya Pak Arman kadang tadi ruang lingkup dan lain-lain. Jadi memang kalau penawaran penyedia itu kan kadang penyedia sering melapor ya di inspektorat. Tidak pernah? Iya. Oh ya. Apalagi inspekturnya kan orang LKPP kan Pak, yang inspektur Maros kan? Iya Pak. Pak siapa Pak? Pak Alfian. Pak Alfian. Jadi pasti pengawasannya lebih ketat di pengadaan ya? Ya. Saya kira ada kendala Pak Sato mau jadi peserta penyedia. Ya Pak Arman, masih auditor ya? Siap. Auditor pertama, mudah. Sama Pak, sama Bapak Pak. Oh siap. Saya sudah di struktural sekarang. Oh, sudah beralih Pak ya? Iya dilantik kemarin nih. Oh, Iya. Oke Pak Arman, makasih. siap. Iya. Oke siap. Pak Dandan. Pak Dandan ini. Gimana Pak Dandan? Biasanya Pak Dandan Ya, ini baik Pak. bagaimana pekerjaan proyek ini di sana? Belum Pak, belum mulai Pak. Masih yang perencanaan. Ya. Seperti apa itu Pak? Perencanaan. Ini yang perencanaan konstruksi Pak. Oh gitu ya. Ada kendala mungkin atau yang bisa didiskusikan? Kenapa Pak? Ada kendala yang bisa didiskusikan mungkin Pak? Oh, ini lagi topiknya apa Pak sekarang Pak? Ini penawaran, ini kan ada namanya evaluasi dokumen penyedia ini yang kadang Oh iya. Nah, itu Ya. Paling apa Pak ya? Yang selama ini paling yang sering itu di penawaran teknis mungkin Pak ya, yang kadang terjadi sering berbeda persepsi gitu dalam evaluasi gitu terutama Pak ya. Iya betul. Ya mungkin lebih fokusnya ke seperti klarifikasi gitu Pak ya. Klarifikasi personil, klarifikasi alat gitu Pak ya. Betul. Ya. Mungkin dari Bapak untuk hal ini gimana Pak? Untuk terutama kalau misalnya posisi sebagai Pokja kan punya tugas untuk itu Pak. Jadi untuk bahan kita sebagai pegangan bahwa kita sudah melaksanakan proses itu dengan benar dan sesuai dengan ketentuan itu menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Karena kadang-kadang mungkin ada timbul sanggahan atau tidak mau menerima dari peserta dan sebagainya itu Pak. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Iya, jadi kalau saya pribadi sih prinsipnya tadi dokumen penawaran itu kan harus ya pokok bersyarat itu pertama dari aspek kualifikasi. Kualifikasinya harus memenuhi syarat. Apa saja ya perizinannya ya mulai dari NIBOSS-nya, SBU-nya, nomor pokok status wajib pajaknya, ya pengalamannya, peralatannya, dan termasuk harganya itu sendiri. Jadi dari ketiga komponen itu ya
Apabila ada hal-hal ya, hal-hal yang meragukan dari isi dokumen yang upload, memang wajib bagi Pokja untuk melakukan klarifikasi untuk memastikan bahwa dokumen itu sudah sesuai dengan menjadi persyaratan dalam dokumen pemilihan sendiri. Itu sih harus diperbanyak klarifikasi kalau ada hal-hal yang meragukan. Gitu, Pak. Ya, Pak. Kalau di sana kan harus ada Oke, silakan mungkin moderator. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin hari Ya. Cukup mungkin ya. Oh, iya, Pak. Mungkin ada close statement, Pak. Pertama sih kalau dokumen penawarannya itu ya kalau pokok dan bersyarat itu harus dipenuhi 3 ya. Pertama aspek kualifikasinya, yang kedua teknisnya, yang ketiga harganya. Kalau ketiganya itu sudah ketiganya itu sudah dipenuhi oleh penyedia dalam hal penawarannya, ya maka tidak ada alasan bagi Pokja untuk melakukan pengguguran. Kecuali hal-hal yang sudah diatur dalam dokumen tidak dilengkapi atau tidak disampaikan, kalau disampaikan juga tidak sesuai, maka wajib bagi PPK atau Pokja, khususnya Pokja melakukan evaluasi, tidak menetapkan sebagai pemenang itu sendiri. Demikian. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya, dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan peserta yang sudah mendaftar di webinar periode 28 kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan pada webinar periode kali ini. Sampai bertemu kembali di periode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.